Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah akibat penolakan. Ketika Yesus berada di bumi ini, Ia disebut orang Nazaret karena Ia dibesarkan di Nazaret. Injil hari ini bercerita tentang Yesus menegur orang-orang Nazaret, teman sekampungnya di rumah ibadat di Nazaret. Mengapa Yesus menegur mereka di rumah ibadat pada waktu itu? Karena mereka menutup pintu hati untuk menerima kebenaran ajaran Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan tertulis di kitab suci. Mengapa mereka tidak menerima kebenaran ajaran Yesus dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias? Karena mereka mengenal Yesus sebagai orang Nazaret, dan juga karena mereka mengenal orang tuanya sebagai tukang kayu yang sederhana. Mereka tidak menerima keilahian Yesus karena mereka hanya fokus pada latar belakang keluarganya yang mereka kenal sendiri. Mereka gagal menerima hal-hal yang ilahi dari Yesus walaupun mereka berada di rumah ibadat pada waktu itu karena pintu hati mereka tertutup. Maka Yesus menegur orang-orang Nazaret yang menolak kebenaran ajarannya dengan berkata, "Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Dan Yesus bercerita lagi tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa yang ditolak bangsa Israel sehingga mereka tidak berbuat apa-apa untuk bangsanya sendiri, tetapi mereka menolong orang di Sidon dan di Syria. Mendengar teguran dan kata-kata Yesus itu, mereka tersinggung dan marah, sehingga mereka mengusir Yesus dari rumah ibadat dan menghalau Yesus keluar kota ke tebing gunung untuk melemparkannya dari tebing tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akibat penolakan orang Nazaret tersebut, Yesus menegur mereka. Akibat Yesus menegur mereka, mereka tersinggung dan marah. Dan akibat mereka tersinggung dan marah, mereka mau membunuh Yesus dengan melemparkannya dari tebing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Yesus tidak berbuat apapun
di Nazaret, di tempat asalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pun sering seperti orang Nazaret, menolak Yesus dalam hidup kita dengan pikiran dan perbuatan. Mungkin kita tidak membuka pintu hati kita untuk menerima ajaran Yesus, walaupun kita rajin ke gereja, tapi tidak melakukan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita masih terlalu mengandalkan logika pikiran kita dan masih fokus pada hal-hal duniawi. Mungkin kita merasa ditegur Tuhan karena kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Mungkin kita merasa ditinggalkan Tuhan karena doa kita belum dikabulkan Tuhan. Maka dalam masa Prapaskah ini, marilah kita berbenah diri. Mari kita membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk menerima ajaran Yesus dan kebenarannya dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Mari kita sediakan waktu lebih banyak untuk berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Juga dalam masa Prapaskah ini, mari kita meneladani perbuatan-perbuatan Yesus selama hidup di dunia ini. Yesus telah menolong orang sakit, orang kusta, orang lumpuh, orang tuli, dan orang buta. Yesus telah mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan. Yesus telah memberikan makan ribuan orang yang kelaparan dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Yesus telah meredakan badai di Danau Galilea untuk menolong muridnya yang ketakutan. Bahkan Yesus telah menghidupkan orang mati untuk menghibur seorang janda yang kesedihan. Semua itu dilakukan Yesus untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maka dalam masa Prapaskah ini, mari kita tingkatkan perbuatan baik kita kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan ras dan agama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai keluarga dalam masa Prapaskah ini, mari kita sediakan waktu lebih banyak untuk doa keluarga, doa devosi, dan membaca kitab suci di rumah bersama semua anggota keluarga. Sebagai keluarga, mari kita biasakan semua anggota keluarga berpartisipasi untuk mengisi kotak aksi puasa sebagai tindakan nyata untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Semoga dalam masa Prapaskah ini keluarga kita menjadi gereja kecil yang semakin tekun berdoa, hidup saling memaafkan, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan semoga hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan semoga dengan aksi nyata dalam masa Prapaskah ini, keluarga kita menjadi tanda cinta dan tanda rahmat Allah di sekitar kita. Amin.